Love Life Pisces Juni 2020. Apa yang akan dialami oleh teman-teman Pisces, apa yang dia rasakan, apa yang dia akan hadapi dalam love life-nya. Hai guys, selamat datang dan selamat bergabung di DME Tarot Indonesia. Di dalam channel ini gue akan memberikan tarot reading untuk zodiac sign dalam hal cinta, asmara, dan relationship. Untuk sun sign, moon sign, dan rising sign kalian. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ke DME Tarot Indonesia dan aktifkan notifikasi bellnya biar kalian bisa mendapatkan notifikasi dan informasi di setiap kali gue melakukan update tarot reading dan juga di saat gue melakukan live streaming di setiap hari Minggu jam 20.00 WIB atau jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan ikuti live streamnya ya guys, karena kalian bisa berkesempatan mendapatkan personal tarot reading yang gratis di live streaming DME Tarot Indonesia buat subscriber yang beruntung. Buat teman-teman yang menginginkan personal tarot reading berbayar, silahkan email ke tarotlafortune@gmail.com. Kalian bisa tanya-tanya banyak hal, pertanyaan bebas dan juga unlimited. Kalian bisa tanya tentang karir, love life, relationship, atau apapun yang kalian ingin ketahui. Oke, sekarang akan kita lanjutkan tarot readingnya. Jangan lupa untuk like dan komen video ini, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Terima kasih atas partisipasinya. Let's we get started. Hai Pisces, selamat datang kembali di channel DME Tarot Indonesia dan terima kasih untuk menonton video ini. Saat ini gue akan meramalkan love life-nya Pisces untuk bulan Juni 2020. Untuk teman-teman Pisces, Sun, Moon, dan Rising, laki-laki dan perempuan yang single ataupun yang sudah in relationship, cocokkan reading ini dengan situasi kalian masing-masing. Dan juga jangan lupa cek Moon Sign dan Rising Sign reading kamu yang mungkin juga bisa resonate dalam love life kamu. Guidance untuk Pisces. Kartu pertama adalah Very Soon. Clearly decide what you want so that it comes to you now. Lalu ada Love Yourself First. Your self-respect makes you more romantically attractive. Nanti akan gue jelaskan arti dari semua reading ini. Lalu kartu ketiganya adalah Soulmate. Yes, this is your soulmate. Wow. Soulmate connection ya. Di bottom of the decknya adalah Engagement. Your love life is ascending to a higher level of commitment. Oke. Ada up level dalam relationship. Dan ada di antara kamu yang harus menentukan keputusan apa yang kamu inginkan, memberikan kepastian ke dia. Apalagi tentang up level dalam love life kalian ini, misalnya mau ke arah pernikahan kah gitu ya. Berikan dia kepastian. Kalau kamu merasa dia adalah soulmate kamu, mungkin it's time to take the relationship to up level ke arah yang lebih serius. Love Life Pisces Juni 2020. Apa yang akan dialami oleh teman-teman Pisces, apa yang dia rasakan, apa yang dia akan hadapi dalam love life-nya di sepanjang bulan Juni 2020. Pisces, kartu pertamanya adalah Seven of Wands. Lalu ada The Tower. Dan Strength,
Eight of Wands, the Hierophant, the Moon, Eight of Cups, Five of Pentacles, King of Wands, dan Temperance. Di bottom of the deck-nya adalah Justice. Lalu ada additional atau jumping card dari The Emperor. Ya, Pisces, buat beberapa di antara kamu, gue melihat ada yang berdealing dengan zodiak Aries dan juga Pisces. Juga ada Sagittarius dan Taurus, juga Leo, dan ada juga Libra ya. Terus untuk elemennya ada fire sign dari Aries, Leo, atau Sagittarius. Untuk Pisces, beberapa di antara kamu mungkin dalam bulan Juni ada yang memiliki pertentangan dengan beberapa orang ya, atau pihak-pihak lain yang kamu akan merasa seperti dia mau put you down, mereka atau dia seperti mau nyerang kamu atau membuat kamu terpojok mungkin. Keluarga ya, beberapa di antara kalian ada yang hubungannya itu ditentang oleh pihak keluarga, yang kamu merasa jadi serba salah dalam menjalani hubungan ini ya, karena ada pertentangan dari pihak lain, dan sepertinya kamu akan agresif juga untuk menentang mereka. Kamu akan maju untuk fight, berperang ya, dalam artian kamu akan membela diri kamu sendiri dan mempertahankan ego kamu, keinginan kamu, walaupun banyak sekali orang-orang yang berusaha menghalangi kamu atau menentang apa yang kamu inginkan itu, tapi kamu sepertinya lebih seperti nggak akan mengalah ya, kamu seperti akan fight them. Cuma hati-hati dalam hal ini, mungkin aja kamu itu nggak melihat alasan dibalik pertentangan itu. Sepertinya mata kamu tertutup dengan atau atas situasi kamu sendiri, yang kamu itu seperti somehow maju salah mundur salah gitu ya. Mungkin ada beberapa pemikiran atau hal-hal ataupun kondisi yang membuat kamu itu seperti merasakan stuck dalam suatu hal. Dalam hal ini mungkin aja ada suatu keadaan yang berubah ya, yang membuat kamu ngerasa seperti terpojok atau they are fight against you gitu ya. Mungkin aja ada sesuatu hal yang terjadi yang tiba-tiba merubah rencana kamu, atau ada kejadian yang mengejutkan mungkin, atau rahasia yang terungkap, atau perubahan dalam satu situasi yang kamu merasa ini sangat besar dan somehow kamu merasa harus fighting alone, berjuang sendiri. Dan dalam hal ini, dalam perubahan ini, walaupun sometimes itu menyakitkan atau terlalu besar untuk dihadapi ya, berat maybe sometimes, kamu hanyalah mencoba untuk bersabar dan it needs your strength. Kamu membutuhkan ketegaran, kekuatan, mental, power untuk berdiri sendiri dan juga untuk tegar dalam menghadapi situasi yang kamu alami. The Tower ini bisa menggambarkan katastrofi, kehancuran, ataupun suatu hal yang berubah ya. Perubahan, karena ini kartu netral, perubahannya bisa ke arah positif atau negatif. But somehow perubahan ini adalah untuk membentuk suatu environment yang baru atau suatu hal, atau untuk merubah gitu ya, memperbaiki suatu hal yang maybe kenapa kamu merasa stuck selama ini,
karena situasi itu nggak ada perubahan gitu ya. Dan di saat ada perubahan, kamu mungkin bisa melihat lebih jelas what it is, atau kondisi kamu atau apa yang kamu hadapi, kamu bisa mendapatkan clarity yang lebih. Dan gue melihat ada beberapa di antara kalian yang mungkin traveling atau berpergian ke suatu tempat, ataupun harus seperti pulang kampung atau pindah ke suatu tempat ya. Ada movement, ada travel, ada perpindahan, dan ada movement di dalam love life kamu, perubahan yang maybe terlalu cepat, tiba-tiba gitu ya. Mungkin tiba-tiba rencana berubah, yang kamu sendiri melihat diri kamu seperti kamu losing hopes, atau kamu mungkin merasa diri kamu itu harus moving away dari seseorang, atau kamu mau move on dari seseorang ya. It looks like that. Dan sepertinya kamu mencari something else yang selama ini kamu gak mendapatkannya dari situasi environment kamu. Oke. Di sini ada rasa seperti kamu kurang puas, hampa, atau nggak mau berharap lagi, dan maybe some of you say goodbye ke seseorang dan mencoba untuk moving away dari dia, karena kamu merasa selama ini terlalu complicated, struggle hubungannya, dan mungkin kamu kurang mendapatkan pengertian, kasih sayang, atau love support dari orang ini, yang akhirnya seperti kamu mungkin merasa ditinggalkan sama dia. Dan at the end, setelah suatu hal terjadi yang membuat perubahan, kamu bisa buka mata kamu dan kamu mungkin lebih memilih untuk give up atau move on dari situasi itu. Ini agak gokil sih ya. The towernya ada 2, satu di sini, satu di sini, double. Mungkin impactnya sangat besar buat love life kamu atau general life kamu ya, perubahan ini. Sometimes it hurts when something change, tapi asal kamu bisa menghadapinya dengan sabar, tegar, yang kuat, kamu bisa melewatinya gitu. Well, mungkin ada beberapa hal yang kamu harus let go atau ikhlaskan atau terima kenyataan dan move on gitu ya. Karena apa yang kamu hadapi itu mungkin gak bisa diharapkan lagi dengan situasi yang seperti itu aja. Something need to be changed. Dan juga beberapa di antara kalian mungkin ada yang beriling dengan legal situasi, dan atau misalnya government, atau suatu hal yang legal seperti ke pengadilan, atau some constitution gitu ya, yang bisa untuk memberikan keputusan atau mempertimbangkan keadilan buat kamu dan buat masalah kamu dengan pihak lain. Anyway, gue juga melihat mungkin beberapa di antara kalian ada yang mengarah ke arah seperti divorce, break up atau divorce. But gak semua buat Pisces divorce di bulan Juni ini pastinya. Ada juga beberapa di antara kalian yang mungkin lagi dihadapi oleh situasi yang harus berubah mengenai rencana pernikahan kalian gitu ya. Dimana mungkin ada pihak-pihak yang gak setuju dengan rencana kamu atau apapun ya, yang akhirnya harus kamu rubah, tapi mungkin kamu ngotot gitulah. Well, ada yang menikah di bulan Juni ini, dan juga mungkin ada beberapa di antara kalian yang seperti break up dalam rumah tangga, broken home, ataupun ke arah seperti pisah ranjang gitu ya. Dan di sini gue ngeliat bahwa kamu Pisces itu memegang kendali di dalam relationship. You are taking control of everything. Kamu yang membuat rules, kamu yang memerintah, kamu yang
ini seperti karakternya Aries, dimana apa yang kamu mau itu harus kamu dapatkan, dan juga rencana kamu sudah kamu susun dengan matang-matang, dan whatever they say you don't care gitu ya. Kamu yang taking control dalam situasi ini. Ini juga bisa menggambarkan di saat kamu bisa berdiri sendiri, kamu independen, kamu punya power atas diri kamu sendiri, dan power to control others, untuk mengendalikan keadaan atau mengatur orang lain gitu ya. Dan di saat kamu menentukan keputusan, like it is like what it is gitu ya. Di saat kamu bilang enggak, ya tetap enggak misalnya. Terus di near future-nya ada the moon. Ini menggambarkan situasi yang kamu hadapi mungkin akan sedikit membuat kamu bimbang atau galau, atau mungkin kamu agak samar-samar untuk melihat situasi itu. Kamu mungkin galau harus bagaimana, mungkin terbawa oleh situasi gitu ya. Atau bisa aja kamu merasa seperti like in the dark, gak bisa melihat jalan keluar secara jelas, atau kamu mungkin ada suatu hal di balik suatu hal yang kamu lakukan. The moon itu bisa menggambarkan something going on behind the scene, atau ada yang terjadi di balik suatu keadaan. Okay? Mungkin aja keadaan yang lagi kamu alami, atau kamu melakukan sesuatu di balik sesuatu gitu ya. Misalnya bermuka dua dengan orang lain, atau ada suatu hal yang kamu sembunyikan, misalnya secret. Atau ini juga bisa menggambarkan di saat kamu seperti losing the way gitu ya. Saat kamu gak tahu harus gimana, kamu juga bimbang, galau, dan subconsciously like lost gitu ya. Well, semoga kamu bisa mengkontrol kesadaran kamu untuk tetap aware dan tetap conscious dalam keadaan apapun, sehingga kamu bisa menemukan jalan keluar yang terbaik. Di outcome-nya adalah ini, temperance ini yang menggambarkan bahwa coba untuk make it balance diri kamu. Mungkin kamu butuh healing, mungkin kamu butuh untuk meditasi, untuk take time ya, untuk mencintai diri kamu sendiri salah satunya, dan mungkin juga untuk memaafkan ya, untuk baikan dengan orang-orang yang bertentangan dengan kamu. Asal kamu mau taking step ke hal yang unknown, yang kamu nggak tahu nanti bakal bagaimana. Asal kamu mau taking step dan sabar, lemah lembut gitu ya, tanpa harus keras menghadapi orang lain. Sabar, kamu harus sabar. Semoga ada jalan keluar. Temperance ini menggambarkan balance. Di saat orang lain itu menentang kamu harus memberikan yang sebaliknya, seperti sabar sama dia, atau bahkan mungkin lebih lembut sama mereka, dan akhirnya akan tercipta harmoni. Tapi kalau mereka udah kesel sama kamu, mereka marah-marah atau something, dan kamu juga memberikan reaksi yang sama, it's gone worse ya, gak akan klop ya, malah jadinya akan seperti problematik. Nah, intinya dari sini adalah berikan ciptakan balance dalam environment, entah dalam love life kamu atau dalam situasi keluarga or anything, yang akhirnya bisa tercipta harmoni. Ya, mungkin kamu yang menuntut keadilan, atau kamu yang membutuhkan keadilan itu, atau bisa aja sebaliknya, kamu yang harus memperlakukan seseorang mestinya secara adil. Justice akan berlaku di love life kamu untuk bulan Juni, yang artinya apa yang kamu lakukan akan kamu terima imbal baliknya secara adil.
as what it is ya. Mungkin beberapa di antara kalian juga ada yang harus mempertanggungjawabkan suatu hal atau diminta pertanggungjawaban atas suatu hal, dan mungkin juga tentang harus bicara jujur atas apa yang terjadi ya. Keadilan akan berlaku buat love life kamu di bulan Juni ini. Oke, mungkin juga katastrofi yang kamu alami atau dilema yang kamu alami ini adalah proses keadilan gitu ya. Entah itu apa yang kamu pernah perbuat di sebelumnya, mungkin bagi universe adalah adil untuk merubah apa yang selama ini udah dibangun, atau merubah relationship kamu atau love life kamu. There must be a reason behind things. Oke, Pisces, semoga reading ini bermanfaat. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Terima kasih, salam hangat, bye-bye.